Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sori hanya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria. Hari ini kita akan belajar tetap di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ke-1, muatan IPA. Sudah siap belajar? Baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Oke. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif atau disebut juga energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Nah, karena energi ini berasal dari alam, energi ini memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi ciri-ciri energi alternatif. Yang pertama, haruslah ramah lingkungan. Yang kedua, dia bebas polusi. Yang ketiga, jumlahnya tak terbatas. Atau dengan kata lain, ya kan? Banyak sekali di alam dan itu melimpah dan cukup membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga dia bisa habis. Jadi batasannya gitu ya, kandungannya di alam itu sangat banyak sehingga bisa digunakan gitu ya, digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Itulah yang dimaksud dengan jumlahnya tak terbatas. Loh Ustazah, kalau sudah kiamat ya udah, kalau udah kiamat ya semua kehidupan kan sudah berakhir memang. Contoh energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari. Yang kedua, arus air. Yang ketiga, angin. Yang keempat, ombak laut. Yang kelima, kotoran ternak. Yang keenam, limbah pertanian. Ketujuh, umbi-umbian. Yang kedelapan, panas bumi. Salah satu energi listrik alternatif, yakni yang pertama tadi apa? Energi alternatif yang menggunakan sinar matahari. Maka dibuatlah pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga cahaya matahari. Pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan menggunakan panel surya. Seperti terlihat pada gambar ya. Ya, ini adalah panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi energi matahari itu diserap oleh panel-panel surya ini, kemudian sinar matahari tersebut ya kan diubah menjadi energi listrik. Ya, ini perhatikan gambar panel suryanya ditaruh di atas genteng ya, di atap rumah gitu ya. Nah, untuk prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung, yakni menggunakan fotovoltaik. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan pemusatan energi. Apa itu fotovoltaik? Saat kita menggunakan prinsip kerja, ya kan, listrik tenaga surya tadi menggunakan fotovoltaik. Di sini fotovoltaik akan mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik, di mana panel surya yang telah terpasang itu terdiri dari 3 lapisan. Pertama, lapisan panel P yang ada di bagian atas, lapisan pembatas tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Efek fotoelektrik, di mana sinar matahari yang menyebabkan elektron di lapisan panel P itu akan terlepas. Kalau lapisan elektronnya terlepas, maka proton mampu mengalir ke lapisan panel N, panel yang ada di paling bawah. Nah, perpindahan arus proton inilah yang menghasilkan arus listrik. Sehingga arus listrik yang yang diserap tadi ya kan dari cahaya matahari dan berlangsung gitu ya, berlangsung di dalam panel surya menggunakan fotovoltaik tadi, akhirnya mampu menyalakan lampu ataupun peralatan listrik lainnya yang ada di dalam rumah tersebut. Sedangkan prinsip yang kedua tadi secara tidak langsung yakni dengan pemusatan energi, maka pemusatan energi surya, jadi cahaya matahari ya kan, energi cahaya matahari atau sinar matahari itu
menggunakan sistem lensa atau cermin. Jadi dipusatkan dengan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak yang akan memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor atau mesin yang mampu gitu ya menyerap energi panas dan mengalirkan energi panas tadi dialirkan gitu ya dan menghasilkan energi listrik. Dan dari energi listrik yang ada yang sudah tersimpan, yang sudah terpusat tadi, ya kan, akhirnya mampu mengalirkan arus listrik ke rumah ataupun alat listrik apapun yang ada di dalam rumah. Perhatikan skema kerja panel listrik. Secara sederhana, skemanya bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, energi matahari yang ditangkap oleh panel surya. Selanjutnya, energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya. Selanjutnya, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik. Yang ketiga, peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaannya. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahaminya. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.